Nah, kalau perempuan yang haram menikah dengan laki-laki itu disebut mahram, bukan Mahram. muhrim. Apalagi mahrim. Mahrim. Sekdes. Assalamualaikum, silakan opening. Assalamualaikum. Apa nama channelnya kawan? KH Talk. Assalamualaikum. Selamat ketemu lagi atau berjumpa kembali di KH Talk channel. Itu opening SBS. Mas, Selamat berjumpa kembali bersama saya. Oh. Kebuyut. SBS. Susah belajar sukses. Jangan nanti tersinggung. Ya, ini kedatangan tamu yang Tidak asing lagi. tidak asing lagi di dunia persilatan, dangdut dan Bollywood. Alhamdulillah. Tuh kan, udah ngedangdut nih. Bang Hadi. Bang Hadi. Hadi. Ya, pakai Hadi. Kalau di Hadi. dalam Al-Quran Hadi, oh gitu. hak dada, hak tenggorokan. Tajwidnya Kalau Arab itu pakai hak Hadi. Hadi. Artinya orang yang memberi petunjuk. Astagfirullah. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Iya serius. Hanya Sehingga orang yang memberi petunjuk itu disebut Hadi. Petunjuk itu dinamakan hidayah. hidayah. Hidayah tuali, Bapak Dayah. Jadi siapa Al-Hadi itu? Allah. Al-Hadi itu salah satu nama Dari dari 99 Asmaul Husna. Asmaul Jadi Husna. salah kalau kita menganggap orang yang bisa memberikan petunjuk. Nabi pun tidak bisa memberikan petunjuk. Petunjuk apa? Ya hidayah, karena hanya Allah yang memberi hidayah. Jadi Al-Hadi itu ya hanya Allah. Kita cuma ya menyampaikan, gak didengar ya, nggak apa-apa. Tapi yang penting tugas untuk menyampaikan sudah dilaksanakan. Iya. Terkait dengan nama Hadi, sekarang ini ingin memberi petunjuk apa ke penonton saya ini? Baik. Terkait bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Apa? Sebentar lagi kan sudah malam keberapa sekarang, kawan KH? Berapa ya? Saya nggak ngitung. Oh, 25. 25. 25. Berarti tinggal 5 hari lagi. Mudah-mudahan ya yang jelas nggak bisa lebih lah dari 30 hari ya. Kalau lebih dari 30 hari itu puasa apaan itu? Jadi Rasulullah pun selama menjalankan puasa di bulan Ramadan, kalau saya tidak salah ya, kalau salah ya tegur koreksi. Berarti Hanya satu benar. kali, hanya iya. Berarti benar. Iya. Hanya satu kali yang sampai genap 30 hari. Selain itu Rasulullah. 29. Iya. Jadi Hanya satu kali melaksanakan puasa selama 30. iya, Yang lainnya yang lainnya 29. Sehingga mohon maaf ini nggak menyebut ormas, sehingga Muhammadiyah itu lebih berpatokan ke 29 hari. Karena itu yang lebih dominan waktu itu. Iya, iya. Kalau nggak salah 11 kali puasa tuh berapa tuh ya? Maaf ya, wawasan saya masih kurang kuat di sini. 11 kali puasa. Karena perintah puasa kan Berarti lebih dari Bang Toyib itu. iya. 3 kali lebaran, 3 kali tidak pulang-pulang. Ini siapa yang kena? Oh, iya, iya. Lanjutkan. Kembali ke situ. Nah, sehingga ada hadis Rasul di situ bilang, ketika di hari ke-29 engkau masih ragu, belum terlihat hilal itu bulan baru, Iya, awal iya. bulan, maka genapkanlah menjadi 30. Itu pesan Rasul. Nah, sehingga kalau NU itu nggak mau patokannya itu 29 hari. Jadi di hari ke-29 masih ngeliat hilal dulu gitu. Ternyata hilal belum terlihat, nah lanjut 30. Seperti itu kehati-hatiannya. Ini bukan berarti
yang ini salah itu salah, enggak, dua-duanya benar, ada dasarnya juga, ada dalilnya gitu. Yang salah itu yang puasanya 31 hari gitu. Karena bulan di dalam bulan Hijrah itu nggak ada yang sampai 31 hari gitu. Harus sampai 30. 30 maksimal. Biasanya kan kalau setelah puasa, ini kawan-kawan, biasanya habis lebaran kan, itu lebaran topat. Ya kenapa lebaran topat? Iya, di Mekah ada nggak itu lebaran topat? Ya mungkin penonton di luar Lombok juga Ya, baru kali ini dengar lebaran topat. ketupat lah. Nah, itu memang tradisi lokal di Pulau Lombok. Nyebutannya lebaran itu sebagai penanda kan, sunnahnya itu Rasul berpesan sunnah berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Terserah itu mau ngambil hari Senin, Kamis terserah. Itu di bulan Syawal setelah Idul Fitri. Nah, tapi kan tradisi di Lombok, hari kedua Syawal itu mulai puasa sunnah pertama sampai 6 hari, sehingga jatuhlah seminggu. Kalau misalnya Idul Fitri hari Minggu, pasti hari Minggu besoknya itu sudah selesai yang 6 hari, sehingga dirayakanlah, sehingga disebut lebaran juga di situ. Tapi berlaku untuk bukan lebaran kecil lah gitu. Karena dia sempat berpuasa 6 hari berturut-turut, sehingga dirayakan dengan lebaran juga gitu. Lebaran kecil, lebaran kubro, sugro. Kubro itu kan kabir, Allahu Akbar. Oh iya. Astagfirullah. Sugro, bukan sugar. Nah, itu nanti. Itu gula. Bukan. Sunnah, menambah pahala. Sunat, Mengurangi memotong kepala. Aduh. Yang gak komen apa? Karena padahal beda. Sunnah, kalau di dalam Al-Quran kan biasanya kawan-kawan, kalau tak, huruf tak, kita berhenti membaca kan. Sunnah Beda. Itu kan tak itu ada 2 macam. ya, yang tak bulat. Ada disebut tak marbutoh, itu yang bulat. Nah, ada Tak mabsutoh itu telur yang biasa itu. ya. Kalau itu sunat, Nah, kalau itu ya dibaca seperti tak, mendesis dia. sunat, Itu lebay. Desisannya lebay. sunat, Iya. sunat, Sunnah. Sunat. Tapi kalau sunat yang itu nanti dited ya, sunat yang itu. Nah, ini Bahasa Arabnya ada nggak ya? Iya. Hita. Maaf ya, lupa. Zoom lagi. Khitan. Itu bahasa Arab. Adin sak maunya nongkat bahasa Arab. Saya kurangin juga ya, kurang tahu sebenarnya. Misal itu alhamdulillah hitan, misal ada. saya kurang tahu itu beneran dari bahasa Arab atau memang bahasa Indonesia yang diarabkan. Maksud saya begini, ada bahasa Arab yang dibuat di Indonesia. Contoh, halal bihalal. Ya. Itu di Arab Saudi nggak ada istilah halal bihalal. Tapi kalau ke bahasa Sasak halal bihalal ini bisa jadi haram. Kenapa itu? Halal bihalal. Ya. Halal bihalal. Berarti yang kesisa haram. Haram. Ampun. Masjid. Ini banyak yang bingung itu. Iya, ya. Nah, ini budaya lokal yang perlu kita tradisikan. Halal bihalal itu bukan bahasa Arab sebenarnya. Bahasa halalnya sih bahasa Arab, cuma istilah halal bihalal itu tidak dikenal di dalam kamus bahasa Arab. Banyak juga bahasa Arab yang salah penggunaannya di bahasa Indonesia. Contoh, takjir.
gue lagi tajir nih. Kaya. Itu dari bahasa Arab. Tajir artinya pedagang. Pedagang. Padahal belum tentu semua pedagang tajir. Tajir. Tajirun itu artinya pedagang. Ya. Tajirun. Bagi-bagi tajir bulan Ramadan. Itu takjil. Takjil. Nah, termasuk tajir. Tajil itu nggak ada di bahasa Arab. Ini istilah dari Indonesia yang diarabkan. Ya. Takjil dari kata ajal. Ajal mungkin ya. Itu artinya serap. Nah, apa? Ya, yang disegerakan. Makanan cepat saji lah itu tepat. Jadi kita beli langsung makan, nggak diolah dulu, langsung makan. Itu takjil. Saya juga baru kemarin tahu takjil. Ini ketahuan gara-gara kurang terus nonton TV. Kurma. Nah, kurma itu merek sarung. Merek sarung juga. Apakah bahasa Arab juga kurma? Bukan. Bahasa Arab kurma saya lupa. Tadi saya nyari di kamus belum sempat ketemu, malah kepikiran untuk bikin video. Nanti cari ya. Kurma itu yang jelas bukan bahasa Arab. Iya. Kurma, tapi diambil dari kok bisa dinamakan kurma itu? Karena mungkin bentuknya seperti kurungan manuk. Kurma. Jauh kurungan manuk. Jauh. Oh iya, jauh. Kalau apel misalnya masih ada aroma Inggris apple. Apel. Ada bahasa Inggrisnya apel. Kalau rambutan, kawan-kawan. Nah, itu yang nggak ada dalam bahasa Inggris. Masa bilang hair? Nggak cocok. Iya sih. Hair imitation. Iya. Akhiran an kan? Iya. Rambutan kan buluan kan? Buluan. Berarti bahasa Inggris rambutan berarti itu bulu palsu kan? Buluan. Berarti rambutan itu hair imitation bahasa Hair Inggris. imitation. Benar nggak sih? Boleh lah ya. Ini kan bahasa lokal kita. Halal bihalal juga nggak ada di bahasa Arab. Iya. Seperti bahasa Inggris ini juga kan gitu. Hati-hati kan. Saya kira dulu hurt. Tapi ternyata be careful. Yang aneh itu nyambung soal buah. Buah pineapple, pernah dengar pineapple? Buah apa itu? Pineapple. Pernah hits kayaknya itu. Iya, kan ada goyangannya. Goyangnya. Goyang Pineapple. apa ya? Oh, Jepang kayaknya. Iya. Pineapple. Pine. Lupa. Nah, itu dah. Nah, pineapple itu buah nanas. Oh, nanas. Tapi kalau dipisah, pine itu artinya cemara, apple itu apel. Dari mana nih kok bisa cemara ditambah apel jadi nanas? Pineapple. Mungkin karena ujung apel itu ya kayak nanas itu kayak cemara kan? Kayak cemara. Tapi apelnya dari mana? Iya. Nah, ada yang nyebut buah naga itu apa coba? Buah naga. Dragon fruit. Saya sempat juga itu kawan-kawan. Dragon fruit. Buah naga. Naga itu kan binatang ya? Ular. Binatang. Ya. Kok bisa-bisanya punya buah? Kan aneh. Buah itu ya dari pohon. Buah Memang naga. banyak yang aneh di dunia ini. Kalau nggak aneh nggak hidup kita. Kalau disinkron bahasa Inggris, bahasa Arab, kadang ada nyambungnya dengan bahasa Sasak. Ya. Ada. Bahasa Sasak juga banyak yang bukan banyak. Ada beberapa yang memang diambil dari bahasa Arab. Saya salut sama orang-orang dulu ya yang membuat kata itu bukan sekedar Kata. asal dicopot, tapi ada dasarnya. Contoh bahasa di Lombok Selatan, tuluk
Taruh. Tolo. Tol. Obi tolo ya. Dek man tolo belum datang. Oh, Pak Ranja. Tolo itu dari bahasa Arab. Tolo. Tolak. Sehingga tola al-badru alaina, telah datang rembulan pada kita ya. Tolo dari kata bahasa Arab. Tolo. Tolo. Dek man tolo belum datang. Bahasa laut. Sudah dong. Oh, kalau di sini jadi belum ditaruh. Tolo taruh. Bahasa Peraya itu. Tolo, tolo dong. Tolo. Kalau kita kadang kolo. Kolo kan. Kolo. Bukan tolo. Bukan tolo. Kolo aduh. Tolo. Tolo. Itu. Jangan belajar bahasa Sasak ya, nanti ribet. Ribet. Bilong. Belum. Belum. Itu bilang bahasa Inggris asli. Itu cuma sama tulisannya doang. Oh iya. Sama-sama panjang. Contoh merekut. Merekut. Itu dari bahasa Arab. Markut. Markut itu artinya tidur dengan posisi melingkar itu. Ya. Markut. Itu merekut. Ya, yang kan merekut itu. Not clean. No. Kok not clean? Ya. Ndik lurus kan ndik bersih. Wah, ini terlalu jauh itu. Oh iya. Not clean. Oke, balik ke bahasa Indonesia. Siap. Banyak bahasa serapan. Ngomong-ngomong ini direkam kawan-kawan. Iya. Karena ada sempat saya bernyanyi sudah beberapa lagu, saya lupa pencet tombol record. Oh gitu. Iya, dan di sini ada tandanya kalau sudah direkord ini. Nggak tahu. Kelihatan nggak itu lasernya itu kedip-kedip? Oh iya, berarti sudah. Takutnya saya nanti tidak masuk ini. Oke, lanjut ke bahasa Indonesia. Tadi udah ada kata tajir yang salah pakai. Nah, mubazir. Jangan dibuang dong. Mubazir itu. Nah, sama dengan bukan muhrim. Nah, itu yang paling sering itu. Bukan muhrim. Padahal kalau dalam bahasa Arab, muhrim itu artinya orang yang sedang berihram, menggunakan kain ihram, itu kain yang tidak dijahit, cuma diselempang, kain putih untuk umroh dan haji. Nah, kalau kita sedang menggunakan itu, mengenakan itu, kita disebut muhrim, sedang berihram, karena ini kain ihram. Nah, kalau orang yang haram menikah dengan kalau perempuan yang haram menikah dengan laki-laki itu disebut mahram. Bukan muhrim. Apalagi mahrim. Sekdes. Itu aparat. Pak Rim. Kalau untuk sampah, Pak. Tempat sampah belum nih. Tempat sampah. Habis lebaran sampah penuh. Sampah petasan. Nah, jadi itu yang salah dipakai itu. Kita bukan muhrim, harusnya bukan mahram. Iya. Kalau bukan muhrim ya jelas bukan muhrim. Kita nggak sedang berihram, nggak lagi umroh kok, ya jelas bukan muhrim. Tapi mahrim itu sebenarnya artinya itu adalah pengendalian. Mahrim gitu. Yeah. Dikasih mahrim, tapi harus jangan. Artinya itu berarti tidak boleh kena sogoah. Pelin-pelan dong. Oh gitu. Direm. Dan insya Allah Pesekdes akan mengirim. Ya, akan mengirim mahrim. Insya Allah. Mudah-mudahan Pak Sekdes. Kormanya nih. Apa tadi bahasa ininya? Kan belum. Oh iya, belum ketemu ya? Belum ketemu nih. Undetected. Ini yang besar kurma. Ini kurma Sukari Premium. Sukari. Bukan Sukari. Bukan. Sukari. Ini kurma Ajwa. Bukan Najwa ya? Ajwa.
Nggak tahu kenapa dikasih nama itu. Sensasinya beda. Kalau dari rasanya yang paling manis yang ini padahal. Iya. Karena dia juga masih agak ini, agak ada lembek-lembeknya. Apakah dari harga ini termasuk paling mahal? Karena juga paling gede ini. Yang paling mahal itu yang ajwa. Yang kecil keriput Iya, kering. yang keriput. Tapi itu kurma Nabi. Kasihan. Bukan. Hah? Mana ada kurma Nabi? Kan kurma ajwa, kurma Nabi. Kalau kurma ya punya pohonnya lah, masa ada kurma Nabi? Tapi Nabi pernah Cuma menanam kurma. sering Dia dikonsumsi Nabi, iya. pernah menanam kurma tapi Pernah. beliau Nabi. Dulu jadi tolak ukur kekayaan orang Arab pada zaman itu, semakin luas ladang kurmanya semakin dianggap kaya. Apalagi kalau kurmanya itu berada di dekat kota. Kurma dulu itu dijual sekalian sama pohonnya. Ini masih sebangsa sama pohon kelapa sih, pohon kelapa, pohon palem, mirip-mirip. Ya, cuman buahnya beda. Buahnya beda. Sama dengan kita lah manusia. Buah nau juga mirip. Iya. Ini juga kalau hijau mirip buahnya. Iya, cuma khasiatnya ada yang memabukkan Nah, dan ada yang Astagfirullah. bukan cuma itu aja yang haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar, dan setiap khamar itu ya haram. Cinta memabukkan. Nah, itu maksud saya. Cinta. Iya. Jadi apapun yang membuat kita mabuk itu haram. Termasuk ibadah juga. Makanya kalau meminta secintanya saja. Seperti itu. Nah itu. Jangankan yang ini ibadah pun kalau sampai mabuk berlebihan haram. Nauzubillah. Alhamdulillah. Berlebihan dalam arti adalah tanda petik adalah. Berlebihan dalam Kita misalnya. contohkan kawan-kawan biar tidak Ya ada misalnya sehari-hari kerjanya sholat terus. Subhanallah. Dia kepala keluarga misalnya, sampai nggak nyari nafkah, sholat terus, haram. Oh iya, karena akibat yang ditimbulkan. Iya. Nanti dia kan butuh makan, masa iya istri bang, nih. Sampai meninggalkan ibadah yang lain. Iya, kerja juga ibadah. Iya. Karena sebagai kepala keluarga ya memberi nafkah. Nah itu yang saya kok jadi ini tentang Dajjal. Dajjal itu kan simbolnya mata satu ya. Mata satu. Jadi Kan nggak tahu besarnya gimana matanya. Dajjal itu. ada yang memaknai itu secara fisik, ada juga yang secara metafor. Metafor. Itu gaya bahasa Tapi saja. di dalam Al-Quran sudah tentu di sana kan diterjemahkan dia dari segi fisik duduk Dajjal itu. Nggak jelas sih di situ. Jadi ada yang memandang Dajjal itu kalau sebagai metafor, itu adalah orang yang menggiring kita hanya melihat berorientasi ke satu arah saja. Misalnya ada orang yang menggiring kita ke dunia saja gitu. Lupakan akhirat. Anda kayaknya kader PSI apa ini? Partinya Pak Giring. Belum selesai. Oh iya. Ada lagi yang hanya mengarahkan kita ke akhirat saja, dunia nggak penting. Itu jangan-jangan Dajjal juga itu. Kalau dunia nggak penting, coba mau makan pakai apa? Kita sedang hidup di dunia, jangan cuma ke akhirat doang mikirnya. Harus balance. Ya harus balance. Harus Tapi seimbang. ya tapi
menjalani kehidupan di dunia kan ada aturannya itu ya agama itu. Itu salah orang yang menganggap ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat. Salah, bekerja juga ibadah. Bagaimana supaya pekerjaan itu bernilai ibadah? Ya jalankan pekerjaan itu dengan nilai-nilai agama, dengan aturan agama. Misalnya jual beli, jangan menipu, itu juga ibadah kerjanya. Tapi Anda jangan tinggalkan sholat. Nah, itu dia. Kalau itu jelas yang Itu utama. haram. Pencum haram, kafir. Pembeda mukmin dengan kafir ya sholat. Itu dosa besar. Gak tau nih ngomong macem-macem. Ada agamanya Sampai sambil nunggu sahur. Nah, ini jam berapa sih? Jamnya di situ. Oh ya. Ya itu ya. Jadi puasa sebentar lagi. Kebiasaan di lokasi kita nih H-7 itu mulai banyak pendatang dari luar, pedagang-pedagang ini. Semua disulap sampai depan halaman kantor desa pun jadi toko. Toko pakaian. Iya, gimana tentang pakaian baru? Semua serba baru, haruskah atau gimana? Kalau dibilang harus sih, ya kembali ke fitrah. Fitrah itu kan kesucian. Jadi sebelum ke hal yang suci dari bagian luar kan harusnya dari dalam dulu yang suci. Makanya coba perhatiin di sosial media yang ribut-ribut bahas soal pakaian lebaran ini kan yang gak rajin puasa. Tapi Anda kok nunjuk saya? Allah. Yang rajin sholat malam tarawih, yang rajin tadarus, jarang tuh nyebut-nyebut baju lebaran. Ya. Sebenarnya itu masih ini sih, masih di level, kalau kita sangat mementingkan itu berarti ibadah Ramadan kita masih di level anak-anak. Itu kan kelas anak-anak, beliin baju lebaran dong. Karena Anak-anak punya suka pakaian baru, hal-hal yang baru. Padahal pakaian sama aja, cuma beda itu doang, barunya doang ya. Silaturahmi terus. Ya. Jangan cuma habis lebaran lah, ya. Iya. Biasanya kan begitu. Lebaran, silaturahmi ke semua keluarga kan. Ya. Itu sebabnya dinamakan silaturahmi atau silaturahim. Silah itu menyambung rahmi, kasih sayang. Kalau rahim ya rahim ya. Sehingga banyak orang yang kok banyak lagi. Ada orang yang salah juga memahami silaturahmi. Lagi ngapain? Sedang silaturahmi. Kemana? Ke Jakarta itu. Padahal keluarganya di Lombok semua. Jadi yang disebut silaturahim itu silaturahmi yang kelas atas, sangat mahal. Silaturahim itu menyambung hubungan dengan yang satu rahim dulu, satu keluarga ini yang perlu lebih erat dulu gitu. Makanya namanya silaturahim. Ini silaturahim kok ke Jakarta gitu, padahal sama rahim ibu kan. Iya. Kan kita satu asal, satu rahim, satu keluarga itu. Yeah. Simbolnya ya rahim, satu rahim. Ini yang kita eratkan dulu nih sesama keluarga, kerabat yang memang kita satu ini. Satu apa ya? Berarti saya satu keluarga wakil gubernur ini kawan-kawan. Iya, Rohmi. Bu Rohmi. Ya, keluarga kita juga lah beliau. Sebenarnya kata keluarga pun lebih sempit sebenarnya. Yang lebih luas itu ya saudara. Iya. Keluarga. Saudara lah. Saudara itu kan bisa sebangsa, setanah air. Kalau keluarga kan lebih sempit dari saudara. Kalau saudara sama siapa aja ya saudara. Saudara sesama manusia. Tapi kita nggak bisa bilang keluarga sesama manusia, enggak. Kalau keluarga ya
ya cukup ada bapak, ibu, punya anak. Nah nanti anaknya ini punya anak lagi, berarti kepalanya itu kakek nenek gitu terus gitu. Masih ada pembatasnya. Tapi kalau saudara ya secara universal, dengan siapa saja kita bersaudara, sesama manusia. Itu level tertinggi persaudaraan sesama manusia. Sebagai umat muslim, persaudaraan pertama itu kayak ukhuwah Islamiyah, saudara sesama Islam. Karena kita hidup di lingkup negara, persaudaraan sebangsa setanah air itu ukhuwah watoniyah. Itu harus kuat juga persaudaraan kita. Nah di level itu atas nama manusia kita juga bersaudara, ukhuwah basyariyah atau insaniyah, sesama manusia kita bersaudara. Karena kita dijamin hidupnya dijamin oleh Allah, kita diciptakan ini kan untuk ya bebas, tidak dikekang oleh siapapun. Sehingga Islam ini hadir untuk menghapus perbudakan. Karena dengan adanya perbudakan itu, kebebasan manusia itu dibelenggu. Karena manusia itu dilahirkan dari ibu bapak. Kok malah sekarang orang yang ngikat dia dengan nama budak? Kan nggak adil. Kayaknya pemahaman kawan KH lumayan lah tentang agama. Bukan. Apa dulu sempat nyantri atau? Nyantri sih online. Nyantrinya dulu amburadul. Karena sering kena penyakit itu. Sakitnya di bagian bokong ya, gimana bisa duduk. Pas ngaji tuh nggak bisa. Jadi ketika dibawa pulang udah berobat, sehat lagi, sembuh. Seminggu lagi kumat lagi. Akhirnya saya ditarik dari pesantren, makanya jadi kayak gini sekarang. Tapi di bokong itu kan biasanya dompet kawan. Sakit di bagian isi bokong. Bukan masalah dompet. Bukan tentang dompet. Emang asli bokongnya yang kena gitu. Kayak tak budun, kayak cacar gitu. Iya kena budun. Kalau budun kan bernanah dia. Kalau ini nggak bernanah, berair gitu. Itu yang bikin susah, sampai sarungnya lengket-lengket gitu. Kan kalau nyantri itu jarang pakai celana. Allah. Ini nggak diedit. Kalau diedit kesannya itu ini milih-milih. Nggak diedit. Nggak diedit ini. Diedit sih cuma warnanya itu aja. Tapi maksudnya nggak dipotong. Biar aja kayak gini, ngalir apa adanya. Ini bukan settingan ya. Nggak bisa juga kawan kita nyeting itu, orang HP-nya di sana. Tapi nanti pas ngedit kan ada bagian yang kita potong yang ini nggak boleh, nggak perlu. Ini biarin aja kayak yang nggak suka lihat nggak usah ditonton. Ngomong-ngomong, perasaan Anda ini kan jurusannya dulu bahasa Inggris. Saya kadang pusing dengan jurusan Anda. Secara bahasa Inggris, jadi pesantren, terus ke tukang servis, vokalis ya. Terus nukang pernah ya. Ya begitulah. Tukang las. Terus saya nyebut Anda ini saya bingung nih. Mau nyebut Pak Ustadz. Ada yang manggil saya vokalis. Ada yang albumnya belum keluar. No comment kalau albumnya. No belum comment. keluar udah dibantai dulu. No comment. Yang gak usah bingung ya. Terus tapi ijazah bahasa Inggris Bukan. apa S-nya ini? SPD. Tapi pendidikan agama Islam. Agama Islam ya. Itu makanya nih. Kok malah nambah gelar YouTuber lagi ya. Jadi hakikatnya
Manusia ini diciptakan untuk menjalankan fungsi utamanya itu ya fungsi penghambaan ya. Kalau fungsi yang lain ya sampingan aja lah gitu. Mau jadi apapun silakan, yang jelas jangan lupakan fungsi utama sebagai hamba. Iya kan? Ya. Mau jadi penyanyi silakan, tapi penyanyi yang masih tetap sholat gitu. Mau jadi apa silakan, tapi mau jadi maling tapi tetap sholat, nah itu aneh, nggak nyambung kan. Penyanyi yang bukan penyanyi Islami ya. Enggak. Bukan harus menjadi penyanyi Islami ya. Maka saya kurang. Cuman mungkin dari ini ya, mungkin dari lirik kan, sehingga ada ulama yang mengharamkan musik ya gara-gara itu sebenarnya. Kekhawatiran untuk melalaikan pendengarnya untuk beribadah. Disko baju itu kan temannya minum sampai lupa ya begitu. Jadi tapi kalau dipukul pukul rata semua musik itu haram, saya nggak setuju dong. Sama lah, Nggak setuju karena musik ini kan media, dakwah itu butuh media. Ya gimana bisa kita berdakwah ke orang yang suka musik kalau nggak lewat musik? Misalnya ya, kita selipkan pesan-pesan yang baik di situ, kan orang jadi saya suka nih liriknya kan gitu, jadi orang juga tersentuh. Jadi dakwah ya gitu, jangan terlalu sempit mikirin dakwah. Ini bukan cuma ceramah pengajian terus musik itu haram. Haram dari mana? Wali Songo aja wali tidak menghapus itu, karena dakwah itu butuh pendekatan, bro. Iya, dan musik ini bisa merubah seseorang. Iya bisa. Dari lirik-lirik yang mungkin penuh motivasi, tapi mungkin lebih sulit nanti. Ya, karena malah lebih suka melirik-lirik jadinya. Musik yang dia suka melirik-lirik malah ntar. Lirik kiri kanan. Saya nggak ngeh malah itu. Dari segi misalnya kayak dangdut yang dulu kamu menderita, kamu bahagia, aku menderita, it's okay. It's okay. Kau bahagia dengan dia, aku meratapinya, kayaknya pesimistis. Makanya kan seperti lagunya Bang Haji itu, dia rubah dari segi lirik dari perjuangan dan doa, dari Mira Santika terus ketangkep. Dari segi musik alah mulai. Ya. Dan narkoba ini luar biasa. Tangkapnya bukan cuma sekali, bro. 2 kali. Kena lagi. Luar biasa, dan sudah masuk ke pedesaan. Nah itu dia. Anak muda kita cenderung tua nih. Makanya sekarang kita perlu memikirkan strategi dakwah untuk kalangan muda. Kalau kita model dakwahnya itu masih pengen disebut ustaz, terus formalnya kayak gini-gini, anak muda itu cenderung menjauh. Harusnya gimana ini? Ya ikut ke komunitas mereka, masuk, dekati. Misalnya nih, ada komunitas yang mabuk-mabukan, jangan tiba-tiba datang langsung mabuk itu haram. Kita ikut mabuk dulu ya? Bukan, mabuk dulu. Kira kita harus nimbrung aja. Satu lah botol lah. Contohnya siapa yang mabuk nih? Misalnya. Ini kan misalnya. Makanya contohnya gua lah yang mabuk ya. Saya datang nih. Nih lagi telen Oh iya, enak ya? Ya gini dah. Ente cobain deh kan kayak gitu misalnya. Sorry, saya nggak biasa. Terus biasanya apa tuh? Ya yang ini aja sih, karena kalau saya nanti terlalu sering mencoba ini juga takutnya ketagihan.
Itu aja sih. Saya minum ini aja. Apa nih? Bear brand. Biasanya buat merek. Ini aja. Intinya sih pendekatan sih. Pendekatan. Pendekatan. Jangan tiba-tiba datang langsung ngamuk. Enggak. Ya ngajak ngobrol lah. Minum kayak gitu enak ya. Ngajak ngobrol. Enggak sih. Nah, terus ngapain minum? Ya, nggak ada kerjaan aja. Udah ketahuan dia butuh kerja yang lain. Karena dia mungkin di rumah suntuk nggak tahu ngapain, terus diajak temen, yuk kita ngumpul-ngumpul yuk. Akhirnya terjadilah itu. Nah, kalau diarahkan ke musik kan beda. Iya. Yuk kita main gitar yuk. Pokoknya hal-hal yang lebih positif. Itu dia, makanya jangan langsung musik haram. Dan saya tidak setuju itu. Saya juga nggak setuju musik haram. Dan banyak orang yang makan dari musik ya. Kalau dari penamaan Al-Quran pun ada satu surah itu yang dinamakan dengan unsur seni, Asy-Syu'ara, artinya syair-syair. Nah, kita musik kan ada syair yang dibaca. Syair. Jadi jangan salah, Al-Quran juga mengajarkan seni, Asy-Syu'ara, itu tentang syair-syair. Dan cara melantunkan Al-Quran pun sangat indah Ya, kan? itu dilakukan, dilombakan malah. Dilombakan. Nah tapi misalnya kayak saya ini, kawan kahar, saya kan nggak pernah nyantri. Nah di Al-Quran kan ada cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Nggak ada di Al-Quran. Nada-nadanya itu kan, apa istilahnya, kayak sabar. Itu di luar Al-Quran. Di luar ya. Nggak ada disebut di Al-Quran. Oke. Tapi ada caranya kan? Apa namanya itu? Ada, itu lagu ya. Lagu. Nah, terus saya melantunkan Al-Quran dengan nada yang tidak sama, misalnya seperti di Terus? itu tidak masalah. Nah, ini ya. Jadi lagu-lagu yang ada di MTQ Ya. ini kan pencetusnya itu, nah misalnya lagu Hijaz. Kenapa disebut lagu Hijaz? Lagu ini yang populer di sebuah daerah namanya daerah Hijaz Di Arab sana ya. Iya, daerah Hijaz. Ini yang populer, nah itu diambil. Ini lahir jauh setelah Al-Quran turun. Jadi kalau di zaman Al-Quran tuh nggak ada tuh orang yang tilawah seperti sekarang, nggak ada. Nah, kalau bisa dibilang bid'ah ya bid'ah ini, tapi bid'ah hasanah yang baik gitu ya. Karena nggak ada di zaman Nabi, sama tajwid nggak ada di zaman Nabi. Nabi itu membaca Al-Quran nggak ada. Kamu kurang izharnya, kurang ikhfa, nggak ada Nabi bilang begitu. Karena ilmu tajwid ini lahir jauh setelah Al-Quran turun. Ini ada ulama-ulama yang mencetuskan itu dengan tujuan supaya membaca Al-Quran ini satu cara itu dibaca di dunia manapun, satu cara membaca. Misalnya A dibaca A, di Amerika dibaca A, di Indonesia dibaca A gitu, supaya satu cara. Ya, jadi tidak masalah ya. Nggak masalah. Karena zaman Nabi nggak ada tuh yang kamu idgham itu, nggak ada Nabi bilang gitu. Karena ilmu tajwid juga lahir belakangan. Ya. Sampai ilmu hadis pun nggak ada di zaman Nabi. Karena hadis sendiri itu kan apa yang diucapkan, apa yang dipraktikkan oleh Nabi, ya itulah hadis, sunnah. Jadi kalau di hadis kan dari Umar radhiyallahu an, dia berkata, aku pernah melihat Rasulullah begini. Nah, berarti hadis ini dari kata hadasa, itu artinya bercerita. Jadi ilmu hadis ini dari cerita-cerita para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in. Dulu saya pernah melihat Rasulullah begini. Itu cerita sebenarnya. Bukan Nabi sendiri yang membuat hadis itu, tapi sahabat-sahabat yang membuat itu menjadi cerita, dan itu dijadikan sumber hukum dalam Islam setelah Al-Quran, Sunnah itu yang digunakan sampai sekarang. Iya. Ini untuk yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Ya
Kalau ngebahas itu panjang lagi. Agak ngeri ini. Bukan ngeri sih, tapi ya nanti lah di kesempatan berbeda. Nah, ini kan nyantri online. Nyantri online ini. Jadi ya ini ya pembahasan ya anak-anak kampung lah, Kampung. yang nyantri di kampung ya. Ya mungkin kalau ada salah kata atau mungkin yang tidak pas ya harap dimaklumi lah ya, dan dimaafkan dan juga diperbaiki kawan Iya. ya. Diperbaiki mungkin di mana Sehingga- tetap salah, sehingga pengetahuan kita makin luas Iya. ya, bertambah juga ya. Dan Itu makin berkah. Iya, insya Allah, amin. Itu bedanya nyinyir dengan kritis sebenarnya. Ya, Kalau cuma ngomongin orang, wah apa lu cuma bisanya gitu doang, nah, itu nyinyir. ya. Kalau kritis itu beda. Ah lu ngomong gini doang, coba dong gini caranya. Nah itu kritis. Jadi dia bukan cuma menilai, tapi juga memberikan solusi, masukan. Oke, kalau menilai doang nggak ada masukan, itu nyinyir. Nyinyir. Itu beda. Ahli nyinyir. Biasanya di Nabi Musa dulu itu. Itu ahli sihir. Ahli sihir ya. Oke, Ya, sampai terima kasih sudah di mampir. sini dulu. Siap. Lain kali ya. Bener. Kapan-kapan saya undang Anda ke Oh siap, salah. channel saya ya. Siap. Sebenarnya dari tadi pengen minum, tapi Mikrofon dia taruh di sini. Aduh. udah. Kita akhiri saja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum. Gua ada terekam nih.